your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Mari kita tinggikan namanya. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau boleh ada di dalam setiap kami. Roh yang memberi kami kekuatan. Roh yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau ditinggikan, biar namamu diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari katakan. Datang Roh Kudus, Kau
Sama-sama kita mau katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memuji Tuhan, karena kita tahu Tuhan menjadi kekuatan setiap kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Lapangan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lapangan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Lapangan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah,
suara Roh-Mu yang hidup itu, yang memampukan setiap kami. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu saja, oleh Engkau saja Roh Kudus, yang menjadi setiap kekuatan kami. Mari katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari katakan sekali lagi, Roh-Mu yang Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita katakan sekali lagi. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Saya serahkan kepada Hamba. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita berdoa di hadapan Allah kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak secara tatap muka langsung Tuhan, kami harus beribadah lewat live streaming Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Bila pujian yang kami naikkan, penyembahan kami yang kami naikkan boleh menyukakan hati-Mu. Saat ini Tuhan kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk Engkau berbicara dan berfirman bagi kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi mulut lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap pendengaran kami Tuhan, biarlah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh tanamkan firman-Mu itu dalam hati kami, termeterai dalam hidup kami dan memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal
awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita sama-sama membacanya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara. Kita sering membaca ayat ini, bahkan kita sering menaikkan pujian melalui ayat-ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan pengalaman yang indah yang dialami seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Ketika dia mengalami begitu banyak tekanan, ketika dia mengalami begitu banyak masalah, ketika dia mengalami yang namanya di dalam lembah kekelaman, dia merasakan campur tangan Tuhan. Dia merasakan gembalanya yang baik, yaitu Allah Israel, menuntun kehidupannya, memberikan kekuatan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan kehidupan yang terjadi sekarang ini kita gambarkan sebagai kehidupan ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kehidupan yang terjadi sekarang ini digambarkan seperti berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ada satu lembah kekelaman yang namanya En-Gedi, di mana di sana perjalanannya adalah perjalanan yang tidak mulus, saudara-saudara. En-Gedi ini adalah perjalanan jalan yang berkelak-kelok dan berliku-liku, gelap dan menakutkan. Sepertinya tidak ada ujungnya, saudara, dan tidak dapat melihat apa yang akan terjadi, siapa yang akan menghadang di tikungan berikutnya. Itu yang dialami Raja Daud saat itu ketika dia berada di dalam lembah kekelaman, lembah En-Gedi. Ketika di dalam tikungan-tikungan berikutnya dia tidak tahu siapa yang menghadang, musuh atau lawan. Raja Daud tidak tahu, tetapi Raja Daud merasakan campur tangan Tuhan. Raja Daud merasakan gembala yang baik, yaitu Allah Israel, yang menuntun dia, menolong dia, dan memberikan kekuatan kepadanya. Kenapa Raja Daud bisa merasakan hal itu, saudara? Kenapa Raja Daud bisa merasakan bahwa Allah Israel adalah gembala yang baik? Karena dia tetap menjadikan Allah Israel sebagai Allah kekuatannya, Allah penolongnya, Allah penuntunnya, dan Allah gembala yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan sekarang ini bagaikan lembah kekelaman, serba tidak menentu. Ekonomi semakin tidak menentu. Kalau kita melihat keadaan saat-saat ini, saudara, semakin hari semakin terpuruk ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Belum lagi sakit penyakit wabah COVID yang semakin menakutkan. Bukannya semakin menurun, tetapi saat-saat ini kita mendengar semakin melonjak, saudara. Dan tidak sedikit teman-teman kita pun merasakan terpapar yang namanya COVID-19
ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam lembah kekelaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ujung nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, siapa yang akan menghadang kehidupan saya dan saudara. Sesuatu ketakutan yang luar biasa. Dan terkadang saudara dikasihi Tuhan, lembah kekelaman membuat kita curiga akan penyertaan Tuhan. Masalah-masalah tekanan, sakit, penyakit yang tidak berujung membuat kita curiga apakah Tuhan masih ada, apakah Tuhan menyertai saya, apakah Tuhan sanggup menolong saya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang yang katanya orang Kristen saat-saat ini mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Tetapi Tuhan mau bahwa saya dan saudara tetap percaya kepada Allah yang luar biasa. Tuhan mau bahwa saya dan saudara tetap berpegang teguh kepada Allah kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik, gembala yang menuntun saya dan saudara, gembala yang menolong dan menopang kehidupan saya dan saudara. Selagi kita masih menjadikan Yesus, selagi kita masih menjadikan Allah sebagai gembala kita, kita tidak perlu takut saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak hanya sebagai gembala saudara, tetapi Dia Tuhan kita, Dia adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia gembala yang baik. Dia mengutamakan keselamatan domba-dombanya. Dia menyediakan makanan bagi saya dan saudara. Dia mengobati saya dan saudara. Dia memelihara kehidupan saya dan saudara. Dia tidak hanya sebagai gembala yang baik, tetapi Dia Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 22 ayat 14, itu merupakan pengalaman Abraham ketika dia diperhadapkan oleh sesuatu yang sangat menakutkan saudara. Adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami Abraham. Kenapa? Karena hidupnya berada di ujung tanduk. Hidupnya berada di dalam hal yang sangat menekan kehidupannya. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan mau Ishak anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Saat itu ada saat-saat lembah kekelaman yang dihadapi Abraham. Abraham begitu takut dan luar biasa saudara. Tekanan yang begitu berat menghimpit dia karena dia harus kehilangan anaknya. Dia harus merelakan anaknya, dikorbankan kepada Tuhan. Hidup anaknya bagaikan telur di ujung tanduk saudara dikasihi Tuhan. Tekanan yang luar biasa. Tetapi kita melihat saudara dikasihi Tuhan, Abraham lebih percaya kepada Tuhan. Abraham lebih berharap kepada Tuhan. Abraham lebih mendengarkan Tuhan. Dan ketika dia akan melakukan persembahan kepada Tuhan, ketika dia harus mengorbankan Ishak kepada Tuhan, tiba-tiba saat itu Tuhan melarang dia untuk menghunuskan pedangnya kepada Ishak. Kenapa? Karena Allah menyediakan kambing domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Tuhan begitu tahu Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Allah begitu tahu bahwa Abraham begitu berharap kepada Tuhan. Allah begitu tahu bahwa Abraham lebih percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak pernah kekurangan. Mazmur 23 ayat 2 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan di sana dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh saya saksikan, beberapa hari yang lalu kami mengalami yang namanya lembah kekelaman di dalam kehidupan kami. Kalau beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya terpapar COVID-19. Dan ketika kami terpapar COVID-19, kami tidak ada di rumah. Justru ketika kami terpapar COVID-19, kami ada di Bali saat itu.
Saudara tahu bahwa kami harus memikirkan budget, bagaimana perjalanan kami. Ternyata ketika kami mau pulang, ketika kami tes antigen, ternyata kami semua positif. Artinya bahwa kami harus tinggal di Bali lebih panjang lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia saya takut. Secara manusia saya khawatir, Tuhan bagaimana saya harus memperpanjang penginapan, memperpanjang villa, bagaimana dengan makanan yang harus kami makan, bagaimana dengan obat-obatan, bagaimana dengan vitamin yang harus kami konsumsi, karena kami semua terpapar COVID-19. Kehidupan kami berada benar-benar di dalam ujung tanduk saat itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika di dompet saya, saudara, hanya ada beberapa ratus ribu. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon di WA, ada seseorang dari keluarga saya membutuhkan uang. Saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sendiri lagi kekurangan begini, tapi tiba-tiba ada orang yang menelpon saya dan minta bantuan. Dan dia mengatakan, kalau tidak kamu, siapa lagi yang bisa bantu saya? Saya merenung saat itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Uang yang hanya beberapa ratus ribu itu, saya transferkan kepada orang itu. Saya mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi bagi keluargaku. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kehidupanku berikutnya di Bali ini, Tuhan. Dan ketika saya transfer, saudara-saudara, saya benar-benar sudah tidak ada uang saat itu. Tetapi saudara, saya percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh yang luar biasa. Ketika saya benar-benar tidak ada persediaan apa-apa, ketika saya harus merelakan beberapa ratus ribu itu, saya berikan kepada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang menyediakan. Saya tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja saat itu. Tiba-tiba saudara, ada seseorang yang diutus Tuhan untuk mentransferkan uangnya kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan apa yang saya berikan kepada orang itu saat orang itu membutuhkan, saat keluarga itu membutuhkan. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan saat itu kepada saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Harus ada kerjasama antara antara kita dengan Allah. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Tuhan mau bahwa kita mau bekerja sama. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Bagian Allah, Dia menyediakan sebab Dia Allah Jehovah Jireh. Dia yang akan memelihara, Dia yang akan menolong, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin saat ini kita mengalami yang namanya keterpurukan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau di dalam saat-saat inilah ujian iman kita praktekkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau yang akan menyediakan hidangan, makanan, kebutuhan kami. Karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, Jehovah Jireh. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak hanya sebagai gembala yang baik, Dia tidak hanya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, tetapi Dia juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ayat 3 mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia Allah yang memulihkan kehidupan kita. Dia yang menyegarkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 15 ayat 26 di sana dikatakan, Akulah Tuhan, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Dalam tubuh berarti mencegah dan menyembuhkan penyakit kita. Dalam jiwa Dia mengampuni kesalahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3 mengatakan Ia menyegarkan jiwaku. Artinya saudara, Dia menyembuhkan kita, Dia mentahirkan kita, Dia memulihkan tubuh kita, Dia menolong kita, memulihkan jiwa kita, menyembuhkan roh kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kisah wanita 12 tahun pendarahan, begitu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana kebayang saudara, wanita yang harus mengalami pendarahan selama 12 tahun, itu adalah sakit yang amat sangat. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu menghargai iman wanita itu, sehingga ketika dia menyentuh jubah Tuhan, wanita itu menjadi sembuh. Kenapa? Karena Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak COVID-19 ini gejalanya salah satunya adalah batuk. Saudara dikasih Tuhan, saya mengalami batuk yang luar biasa. Kalau sudah batuk, saudara, saya tidak berhenti, terus batuk dan sangat menyakitkan, membuat perut saya menjadi kram. Suatu subuh, saudara yang dikasih Tuhan, di villa di Bali, saudara, pukul 3:30, saya batuk luar biasa, seperti benar-benar tidak bisa direm, seperti benar-benar tidak bisa berhenti. Saya berada di kamar mandi, saudara, saya batuk. Saat itu saya tidak peduli dengan suami saya tidak peduli lagi dengan anak-anak saya teriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong hentikan batuk ini. Kalau Tuhan sanggup meredakan angin ribut, kalau Tuhan sanggup meredakan angin topan, kalau Engkau sanggup meredakan ombak yang begitu menakutkan, hanya soal batuk, aku percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya teriak, saya tidak teriak kepada suami atau anak-anak saya mengajarkan iman saya membangkitkan iman saya mengatakan, Yesus tolong saya, redakan batuk ini Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, sebelum jam 6 pagi, saya sudah sembuh. Dan setelah jam 6 pagi selanjutnya saya tidak batuk lagi. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ketika suami saya mendatangi saya, dia peluk saya, dia mendoakan saya. Saya teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, pokoknya saya tidak mau tahu, batukku harus sembuh dan berhenti dalam nama Yesus. Saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Ketika suami saya memeluk saya dan mendoakan saya merasakan tangan Tuhan menjamah saya. Dan saat itu saudara, batuk saya berhenti dan sembuh sampai saat ini. Saya percaya bahwa Dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan saya. Kalau saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, kalau keluarga saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit, atau yang saat ini engkau mengalami terpapar COVID-19, percayalah kepada Tuhan. Dia gembala yang baik, Dia Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Percaya kepada Tuhan, jangan teriak kepada orang lain, jangan teriak kepada siapapun. Ajarkan imanmu untuk teriak kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saat itu saudara dikasihi Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan yang lembut dan luar biasa. Dia menjamah sekujur tubuh saya dan saya mengalami kesembuhan. Batuk saya berhenti sampai detik ini. Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia gembala yang baik, Dia gembala yang luar biasa. Tidak hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, tetapi Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang mentahirkan kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, Dia gembala yang baik, tidak hanya gembala yang baik, tetapi Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Nama Immanuel muncul dalam Alkitab sebanyak 3 kali. 2 kali dalam kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, dan sekali di dalam Injil Matius. Yesus adalah Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia bukanlah satu bagian dari Allah yang beserta kita, tetapi Yesus adalah Allah yang beserta kita dalam segala kepenuhan, sebab Dialah yang berdiam secara jasmani. Seluruh
seluruh kepenuhan kealahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara, Allah yang menuntun saya dan saudara. Gada dan tongkatnya itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang menghibur saya dan saudara. Gada dan tongkatnya itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus meninggalkan kemuliaannya dari surga dan mengambil rupa seorang hamba supaya Dia dapat memahami kesukaran hidup kita sehari-hari. Percayalah saudara, kalau Dia menjadi manusia 100%, artinya bahwa Dia pun memahami segala kesulitan, segala kesukaran hidup saya dan saudara. Bahkan Dia memahami kekhawatiran saya dan saudara. Dia memahami apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Dia memahami sakitnya saya dan saudara. Dia Allah Immanuel yang ada di dalam segala musim kehidupan kita, baik di dalam musim yang sangat-sangat menyakitkan. Yesus beserta saya dan saudara. Dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih-Nya menuntun saya dan saudara. Kasih-Nya menyertai saya dan saudara. Percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau saat ini mengalami yang namanya keterpurukan, ketika saat ini engkau mengalami yang namanya penderitaan, ketika engkau saat ini mengalami tekanan, Yesus ada di sana. Yesus menyertai saya dan saudara, dan Yesus merasakan apa yang engkau rasakan. Dia Allah Immanuel, Allah menyertai saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu saudara melihat foto ini saudara-saudara, anak saya itu yang paling kecil, anak yang ketiga, kami saat itu berada di tanah Lot tuh. Tanah Lot saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa saya katakan dia merasakan sakit yang luar biasa? Karena kami setelah itu kami merasakan apa yang dia rasakan. Dan sangat berbeda karena ketika kami sakit kami berada di tempat tidur. Kami beristirahat. Tetapi saat dia sakit yang luar biasa, dia paksakan dirinya untuk ikut bersama dengan kami. Dia paksakan harus keluar. Dia paksakan ikut jalan-jalan di tanah Lot saudara-saudara. Saya tahu bahwa dia sangat sakit sekali. Saya tahu bahwa dia sangat demam, panas tinggi sekali. Setiap saya tanya, Dek, kamu panas? Enggak, Mami. Dek, kamu bisa cium bau, Dek? Bisa, Mami. Kamu pusing? Enggak? Enggak, Mami. Aku baik-baik saja. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi saya tahu bahwa dia menahan sakit yang luar biasa, saudara. Dia mencoba untuk tetap tersenyum, saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi saya tahu bahwa dia, Yesus Allah Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan hidup saya dan anak-anak saya. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai di masa-masa sulit kami yang luar biasa. Saat itu Jones sakit panas tinggi. Tetapi tidak sedikit pun dari mulut dia mengeluh, menangis atau apapun. Setiap dia minum obat, dia langsung tidur. Setiap saya tanya, kamu masih bisa cium bau? Masih, katanya begitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dua anak saya, Dea dan Geral pun juga demikian. Ketika mereka harus tidur, saudara, mereka merasakan panas yang luar biasa. Mereka merasakan demam yang luar biasa, pilek yang luar biasa, batuk yang luar biasa. Saat itu saya katakan, kamu harus teriak sama Tuhan Yesus. Jangan teriak sama Mami. Mami hanya bisa kasih kamu obat, tetapi yang bisa menyembuhkan kalian adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus boleh izinkan semuanya ini terjadi, Tuhan Yesus juga yang akan menyertai kalian. Setiap kalian sakit jangan mengeluh kepada mami papi. Setiap kalian sakit luar biasa, panggil nama Yesus. Minta sama Tuhan Yesus jamah. Ayo engkau menyembah Tuhan, mengucap syukur dan katakan Tuhan Yesus baik. Mereka semua tidak mengeluh saudara. Mereka semua hanya teriak kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudara yang dikasihi Tuhan, suami saya sempat
Saat dia tidur dia hanya diam saja. Saya tanya, papi baik-baik? Iya, saya baik-baik. Papi baik-baik? Iya, saya baik-baik saja. Papi enggak sesek? Tidak, saya enggak sesek. Saudara dikasih Tuhan, ketika masa-masa kritis itu sudah berlalu, saya mendengarkan kesaksian mereka satu persatu. Jones mengatakan, Mami, ketika aku di Tanah Lot, ketika Mami tanya, abang demam, saya bilang tidak, kata Jones. Tetapi sebenarnya aku sangat sakit sekali, Mami. Ketika Mami tanya sama aku, kamu bisa cium? Saat itu saya benar-benar tidak bisa cium apa-apa. Tetapi dia mengatakan, aku bisa cium. Saudara dikasih oleh Tuhan, kepada anak-anak saya juga demikian. Ketika mereka panas yang luar biasa, mereka mengatakan, aku hanya teriak kepada Tuhan. Aku hanya menangis kepada Tuhan, kata anak-anak saya. Dan kesaksian suami saya, saudara. Suami saya pun sempat mengalami yang namanya nafas yang susah, saudara. Tetapi saudara, semua Tuhan lalukan. Saya merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Allah ada saat itu menyertai keluarga kami, sebab Dia Allah Immanuel. Saudara dikasih Tuhan, kalau keluarga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kalau keluarga kami boleh merasakan campur tangan Tuhan, kalau keluarga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan pun akan disertai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pun akan menolong Bapak Ibu Saudara, akan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, sebab Dia gembala yang baik. Ada gembala yang tidak baik, tetapi Yesus gembala yang baik. Dia memelihara saya dan saudara dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara. Dia tidak hanya gembala yang baik, tetapi Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia ada Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Allah kita. Engkau gembalaku yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Bapa. Engkau Allah yang menuntun kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Tidak hanya sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan, tetapi Engkau juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
besertaku, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami. Engkau gembala kami yang baik, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah Immanuel. Biarlah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan kami. Bilur-Mu berkuasa Tuhan menyembuhkan kami. Darah-Mu berkuasa membasuh dosa kami. Bilur-Mu berkuasa memulihkan kami. Kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami mampu bertahan, berdiri tegap di dalam situasi kondisi yang saat ini menakutkan bagi kami. Kami tidak takut Tuhan, sebab gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Berkati jemaat-Mu, jemaat GBI Flame Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus, dan kita mau mengaku semua dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Biar darah Yesus Kristus yang mengampuni, menyucikan kita. Bapak Ibu, angkat roti tinggi-tinggi dan anggur di hadapan Tuhan. Dan kita mau bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, makan dengan penuh iman. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tinggi-tinggi cawan anggur. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, minum dengan penuh iman. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan anugerah-Mu. Kami terima Tuhan berkat dari kebenaran firman-Mu, berkat dari perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak karena Kau telah memberkati kami semua ya Bapak pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Kau yang memberkati kami semua ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan. Berikut Flame News minggu ini. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah raya akan diadakan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra. Pukul 10, satu kali ibadah saja. Dilayani Pendeta Dr. Daniel HS. Dan tayang secara online streaming melalui Facebook GBI Flame Alam Sutra pukul 17. Ibadah Flame Kids setiap hari Minggu pukul 16 dilayani Kak Dewi dengan tema Kasih Tidak Sombong, diadakan melalui Zoom Flame Alam Sutra. Dan jangan lupa pada pukul 4 sore nanti akan diadakan Flame Kids dengan tema Kasih Tidak Cemburu bersama Kak Linda. Bible Study setiap hari Selasa pukul 19.30 dilayani oleh PDP Happy Gultom MTH. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti kegiatan ini dan berlaku untuk semua jemaat Tuhan. Gembala menyapa setiap hari Kamis pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Daniel HS dan Ibu Yunike Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk semua jemaat Tuhan. Vokal coaching dilayani oleh PDP Yusuf Dani dan Stevi. Kegiatan ini diadakan melalui Zoom dan wajib diikuti oleh para WL dan singers yang melayani di GBI Flame Alam Sutra. Sesi 3 pada hari Rabu 21 Juli 2021 mulai pukul 19.30. Gerakan koin diakonia mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan. Jemaat dapat mengumpulkan koin di rumah masing-masing. Apabila sudah terkumpul banyak, boleh dibawa ke gereja atau boleh mengumpulkan langsung ke kotak persembahan diakonia yang ada di gereja. Gerakan mengumpulkan sembako untuk diakonia mengajak jemaat berpartisipasi untuk menyumbang sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan. Untuk Bapak Ibu, rekan kerja jemaat GBI Flame Alam Sutra, kembali kami informasikan bahwa GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar virus. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak untuk meringankan beban saudara kita bisa mendonasikan ke rekening GBI Flame Alam Sutra. Mari kita saling membantu dan memberkati sampai pandemi ini berlalu. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita dan mengaruniakan kesehatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Mari kita memperkatakan visi gereja kita. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati, dan peduli seperti Kristus. Sekali lagi, menjadi keluarga penuh berkat, memberkati, dan peduli seperti Kristus.
Mari kita sama-sama memperkatakan value gereja kita. Family, love, attitude, matter, excellence. Sekali lagi, family, love, attitude, matter, excellence. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu GBI Flame. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain, mari kita saudaraku menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan anugerah-Mu. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan segala pujian kami, segala hormat kami, segala kemuliaan Engkau yang layak menerima Tuhan dari hidup kami. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan menjadi kesaksian memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan di dalam penggembalaan penyertaan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah usaha kami, berkatilah bisnis kami, berkatilah toko kami, berkati segala hal yang kami kerjakan, dan berkatilah pelayanan kami. Mari Tuhan tuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, kepada berkat-Mu yang tidak habis-habisnya. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bawalah berkat berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom.